Manipulasi adalah senjata halus yang tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya bisa menghancurkan. Ia bekerja diam-diam, menyusup ke dalam pikiranmu, membuatmu meragukan dirimu sendiri, dan tanpa sadar mengikuti keinginan orang lain. Orang manipulatif tidak membutuhkan kekerasan atau ancaman. Mereka hanya butuh satu hal, kendali atas dirimu, dan mereka mendapatkannya dengan memainkan emosimu. Mereka memancing reaksi, memutarbalikkan kenyataan, dan membuatmu merasa bersalah bahkan ketika kamu tidak melakukan kesalahan. Tapi ada satu hal yang tidak mereka duga, seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Saat kamu memahami permainan mereka dan berhenti memberinya bahan bakar, seluruh strategi mereka runtuh. Tanpa reaksi darimu, mereka kehilangan daya cengkeramnya. Tanpa kepanikanmu, mereka kehilangan kesenangan mereka. Tanpa emosimu, mereka kehilangan kendali. Karena sejatinya, kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari cara mereka mempengaruhimu. Dan ketika kamu menarik kembali kekuatan itu, mereka menjadi tidak berdaya. Itulah inti dari Stoikisme. Para filsuf besar seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari kendali atas diri sendiri. Bukan dengan melawan, bukan dengan berteriak, bukan dengan mencoba menjelaskan diri kepada orang yang tidak ingin mengerti, tapi dengan membiarkan mereka menghadapi kehampaan mereka sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menghancurkan orang manipulatif tanpa berkata apa-apa, hanya dengan diam, kendali diri, dan kebijaksanaan. Jika kamu siap untuk mengambil kembali kekuatanmu, mari kita mulai. Bab 1. Jangan bereaksi, biarkan mereka tersesat dalam drama mereka sendiri. Orang manipulatif hidup dari reaksimu. Setiap kata, ekspresi, dan emosi yang kamu tunjukkan adalah bahan bakar bagi mereka. Mereka merancang jebakan psikologis dengan cermat, memainkan skenario yang memaksa kamu bereaksi secara emosional. Ketika kamu marah, gelisah, atau berusaha membela diri, mereka menang. Mereka akan memutarbalikkan situasi, membuatmu terlihat seperti pihak yang bersalah, dan membenarkan tindakan mereka sendiri. Dan semakin kamu terlibat dalam permainan ini, semakin kuat cengkeraman mereka atas dirimu. Tapi ada satu strategi yang menghancurkan mereka tanpa perlu bertengkar. Jangan bereaksi. Keheninganmu lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Saat mereka mencoba memprovokasimu, menekan tombol emosionalmu, atau memancing amarahmu, tetaplah diam. Biarkan kata-kata mereka menguap di udara tanpa ada perlawanan. Jangan membantah, jangan menjelaskan, dan jangan menunjukkan ekspresi yang mereka harapkan. Ini bukan tentang menjadi lemah atau menghindar, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Kamu mungkin berpikir, jika aku diam, bukankah mereka akan merasa menang? Tidak. Justru sebaliknya, orang manipulatif bukan hanya ingin mengontrol tindakanmu, tetapi juga ingin melihat dampaknya. Mereka ingin melihat kepanikan di wajahmu, mendengar nada putus asa dalam suaramu, dan menikmati kejatuhan emosionalmu. Saat kamu tidak memberi mereka apa yang mereka cari, mereka akan mulai merasa tidak nyaman. Tanpa umpan, mereka kehilangan kendali. Tanpa reaksi, mereka kehilangan arah. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi budak dari emosi kita sendiri, apalagi dari manipulasi orang lain. Orang bijak tidak bereaksi sembarangan, melainkan mengamati, memahami, dan memilih respons dengan kesadaran penuh. Ketika kamu menahan diri untuk tidak bereaksi, kamu tidak hanya menghindari jebakan mereka, tetapi juga menunjukkan superioritas mentalmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari permainan mereka, lebih tenang dari provokasi mereka, dan lebih kuat dari bayangan yang mereka coba ciptakan tentang dirimu. Namun, diam bukan berarti lemah. Diam dalam Stoikisme adalah bentuk kontrol. Ini adalah seni menahan diri dari memberikan energi kepada hal-hal yang tidak layak mendapat perhatianmu. Ketika kamu diam, kamu memberi pesan bahwa mereka tidak cukup penting untuk mengganggu kedamaianmu.
bahwa kamu tidak akan membuang waktu dan tenagamu untuk sesuatu yang tidak berharga. Pada titik ini, mereka mulai meragukan kekuatan mereka sendiri dan justru mereka yang akan merasa kalah. Jadi langkah pertama dalam menghancurkan orang manipulatif tanpa berkata apa-apa adalah dengan tidak bereaksi. Biarkan mereka tersesat dalam drama mereka sendiri tanpa partisipasimu. Biarkan mereka berbicara, merancang skenario, dan memainkan permainan mereka. Sementara kamu tetap berdiri kokoh tak tergoyahkan. Pada akhirnya mereka akan kehabisan cara. Karena seseorang yang tidak bisa diprovokasi adalah seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Dan ketika kamu tidak bisa dikendalikan, mereka telah kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Bab 2 tunjukkan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Orang manipulatif hidup dengan satu tujuan, mengendalikan orang lain. Mereka ingin memastikan bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, bahkan setiap emosi yang kamu rasakan berada dalam genggaman mereka. Mereka menggunakan taktik halus, rasa bersalah, tekanan emosional, atau bahkan pujian palsu untuk membuatmu merasa bahwa kamu harus mengikuti permainan mereka. Dan begitu kamu jatuh ke dalam perangkap ini, mereka akan semakin memperketat kendali mereka atas dirimu. Tapi bagaimana jika mereka tiba-tiba kehilangan kendali? Bagaimana jika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mempengaruhi pikiran dan tindakanmu? Itu akan menjadi pukulan terbesar bagi mereka. Karena bagi orang manipulatif, kehilangan kendali berarti kehilangan segalanya. Itulah sebabnya langkah kedua dalam menghancurkan mereka adalah dengan menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan perdebatan, tetapi dengan tindakan yang tegas dan tanpa kompromi. Langkah pertama, jangan pernah menjelaskan dirimu kepada mereka. Ketika seseorang mempertanyakan keputusanmu dengan niat manipulatif, mereka tidak mencari jawaban, mereka mencari celah. Mereka ingin melihat apakah kamu ragu, apakah kamu bisa digoyahkan, apakah mereka bisa memutarbalikkan logikamu melawan dirimu sendiri. Jadi berhenti membela diri. Jika kamu berkata tidak, biarkan tetap tidak. Jika kamu mengambil keputusan, jalani tanpa perlu meminta validasi dari mereka. Orang manipulatif tidak tahan dengan seseorang yang memiliki pendirian kuat. Mereka mengandalkan kebingungan dan ketidakpastian untuk bisa masuk dan mengambil kendali. Maka, semakin teguh kamu berdiri dalam keputusanmu, semakin mereka merasa tidak berdaya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan berusaha membantah atau membela diri." Jalani hidupmu dengan cara yang membuat kata-kata mereka tak berarti. Itulah yang harus kamu lakukan, bukan dengan membuktikan dirimu kepada mereka, tetapi dengan menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan atasmu. Yang lebih penting, jangan biarkan mereka mendikte reaksimu. Jika mereka menguji kesabaranmu, tetaplah tenang. Jika mereka mencoba membuatmu merasa bersalah, tetaplah sadar bahwa perasaan itu hanyalah ilusi yang mereka ciptakan. Setiap kali mereka melihat bahwa kamu tetap teguh, bahwa kamu tidak goyah oleh manipulasi mereka, mereka akan semakin frustasi. Dan disinilah letak kemenanganmu. Karena semakin mereka berusaha mengendalikanmu, semakin mereka menyadari bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa dipermainkan. Kamu tidak perlu berdebat, kamu tidak perlu marah. Kamu hanya perlu menjadi orang yang mereka tidak bisa sentuh. Orang manipulatif hanya bisa berkuasa atas mereka yang memberi mereka ruang untuk berkuasa. Tapi, begitu kamu menarik kembali kendalimu atas diri sendiri, mereka akan mulai kehilangan arah. Mereka akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan satu hal yang paling mereka butuhkan darimu, kendali. Dan saat itu terjadi, mereka akan tahu bahwa mereka telah kalah. Bab 3. Gunakan senjata terkuat, keheningan. Keheningan adalah kekuatan yang paling diremehkan. Orang manipulatif hidup dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, kata-kata yang menekan, drama yang mereka ciptakan, dan trik psikologis yang mereka mainkan. Mereka mengandalkan reaksi orang lain untuk terus beroperasi, seperti api yang membutuhkan oksigen agar tetap menyala.
Tanpa reaksi darimu, mereka kehilangan bahan bakar, dan disinilah keheningan menjadi senjata yang paling menghancurkan. Bayangkan seseorang mencoba memancing emosimu dengan kata-kata tajam, menyudutkanmu, atau membuatmu merasa bersalah. Mereka menunggu responsmu, menantikanmu terpancing untuk membela diri atau bereaksi dengan kemarahan. Tapi sebaliknya, kamu hanya diam. Kamu menatap mereka tanpa ekspresi, atau bahkan hanya tersenyum kecil seolah tidak terpengaruh. Apa yang terjadi? Mereka mulai bingung, mereka mulai frustrasi, mereka mulai merasa kehilangan kendali. Orang manipulatif benci dengan keheningan karena itu membuat mereka merasa tak berdaya. Mereka terbiasa mengendalikan orang melalui kata-kata dan emosi, tetapi saat seseorang memilih untuk tidak bereaksi, mereka kehilangan pegangan. Keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan kembali kebingungan dan kelemahan mereka sendiri. Mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri, bertanya-tanya apakah trik mereka masih berfungsi atau apakah mereka telah kehilangan kekuatan atas dirimu. Seneca pernah berkata, "Kadang diam adalah jawaban terbaik bagi kebodohan. Itu karena tidak semua kata perlu dibalas, tidak semua provokasi perlu ditanggapi, dan tidak semua permainan perlu diikuti." Orang manipulatif hanya bisa menang jika kamu terlibat dalam permainan mereka. Jika kamu menolak bermain, mereka tidak memiliki apa-apa. Namun, keheningan bukan berarti ketakutan atau kepasifan. Ini adalah bentuk kendali diri yang paling tinggi. Kamu tidak diam karena takut, tetapi karena kamu memilih untuk tidak memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Kamu tidak membalas, bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak ada gunanya. Kamu memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Pada akhirnya, orang manipulatif akan menghadapi dua pilihan, menyerah dan pergi, atau berusaha semakin keras untuk mendapatkan reaksi darimu. Jika mereka memilih yang kedua, tetaplah diam. Mereka akan semakin putus asa, semakin bingung, dan akhirnya mereka akan kehabisan tenaga. Keheninganmu telah menghancurkan mereka tanpa kamu perlu berkata apa-apa. Bab 4. Hancurkan mereka dengan keberhasilanmu. Orang manipulatif ingin melihatmu terjebak dalam drama mereka. Mereka ingin energimu habis untuk membela diri, membuktikan sesuatu kepada mereka, atau sibuk melawan permainan yang mereka ciptakan. Semakin kamu terpaku pada mereka, semakin kuat mereka. Itu sebabnya cara terbaik untuk menghancurkan mereka bukan dengan berdebat atau membalas dendam, tetapi dengan satu hal yang paling mereka benci, keberhasilanmu. Bayangkan ini, seseorang mencoba menjatuhkanmu dengan meremehkan impianmu, mengkritik pilihanmu, atau membuatmu merasa tidak cukup baik. Mereka berharap kamu meragukan dirimu sendiri. Tapi alih-alih terjebak dalam kata-kata mereka, kamu diam-diam membuktikan bahwa mereka salah. Kamu berkembang menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses tanpa mereka. Dan tiba-tiba mereka merasa gagal. Mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah bisa mengendalikanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Alih-alih menghabiskan waktumu untuk membalas orang manipulatif, gunakan energi itu untuk membangun dirimu sendiri. Fokus pada hidupmu, tujuanmu, dan kebahagiaanmu. Buat dirimu lebih cerdas, lebih mandiri, dan lebih tangguh. Setiap pencapaianmu adalah tamparan keras bagi mereka yang meragukanmu. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Saat kamu tetap melangkah maju, mereka kehilangan kekuatan mereka atasmu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menarikmu kembali, kamu sudah berada di level yang berbeda. Kamu tidak lagi bermain dalam dunia mereka. Epictetus berkata, "Jangan menjelaskan filosofi hidupmu, jalani saja." Kamu tidak perlu memberitahu mereka bahwa mereka salah. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu pantas mendapatkan kesuksesanmu.
Cukup jalani hidupmu dengan tenang dan biarkan hasil yang berbicara. Pada akhirnya keberhasilanmu akan membuat mereka menyesal, bukan karena kamu ingin membalas dendam, tetapi karena mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk menjatuhkanmu. Mereka ingin melihatmu hancur, tapi justru kamu yang semakin bersinar. Dan tanpa perlu berkata apa-apa, kamu telah memenangkan permainan ini. Bab 5. Tinggalkan mereka, biarkan mereka kehilanganmu. Pada akhirnya orang manipulatif hanya memiliki satu senjata, kehadiranmu dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa bermain jika tidak ada yang ikut dalam permainan mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan jika tidak ada yang mau dikendalikan. Mereka tidak bisa menyakiti jika tidak ada yang peduli. Dan inilah langkah terakhir yang paling menghancurkan mereka. Kamu pergi. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan yang justru membuat mereka kehilangan keseimbangan. Orang manipulatif bergantung pada perhatianmu. Mereka ingin kamu terus bereaksi, terus berusaha menyenangkan mereka, terus terjebak dalam lingkaran mereka. Jika kamu tetap ada, mereka akan terus menemukan cara untuk menarikmu kembali. Tapi bayangkan ini, mereka mencoba memanipulasimu lagi, mencoba memancing emosimu, mencoba membuatmu merasa bersalah. Tapi kali ini, kamu tidak peduli. Kamu sudah jauh dari jangkauan mereka. Kamu tidak marah, tidak membalas, tidak membuktikan apapun. Kamu hanya melangkah pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Disitulah mereka benar-benar kalah. Mereka akan mencoba berbagai cara untuk menarikmu kembali. Mungkin dengan kata-kata manis, mungkin dengan ancaman, atau bahkan dengan berpura-pura berubah. Tapi kamu tahu lebih baik. Begitu kamu keluar dari permainan mereka, kamu sudah menang. Marcus Aurelius berkata, jiwa yang bebas adalah jiwa yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Saat kamu berhenti memberi mereka tempat dalam hidupmu, mereka kehilangan kekuatan mereka. Mereka kehilangan akses ke emosimu, energimu, dan waktumu. Dan akhirnya, mereka hanya akan dibiarkan dengan satu hal yang paling menyakitkan bagi mereka, kehampaan. Jadi tinggalkan mereka, bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri. Karena kamu berhak atas ketenangan, kamu berhak atas kebahagiaan, dan yang paling penting, kamu berhak atas hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Sahabat Pilar Stoik, sekarang kamu tahu rahasia sejati untuk menghadapi orang manipulatif. Tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas dendam, tidak perlu membuktikan diri. Cukup dengan kendali diri, keteguhan hati, dan keberanian untuk melepaskan. Keheningan adalah senjata terkuatmu. Fokus pada hidupmu, jaga jarak dari permainan mereka, dan biarkan mereka merasakan kekosongan ketika kamu sudah tidak ada di sana. Itu adalah kemenangan sejati, bukan untuk mengalahkan mereka, tetapi untuk membebaskan dirimu dari cengkraman mereka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukunganmu dengan like, share, dan subscribe ke Pilar Stoik. Bergabunglah bersama kami untuk lebih banyak konten yang memberi pencerahan dan kekuatan dalam menjalani hidup dengan kebijaksanaan stoikisme. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.